Ini adalah peninggalan kuno pertama yang ditemukan Fang Lin di medan perang kuno. Ini adalah pedang hitam kuno yang bahan dan asal-usulnya tidak diketahui. Tetapi Fang Lin agak curiga pada saat ini. Meningkatnya jumlah monster tulang yang muncul di sini mungkin ada hubungannya dengan pedang yang ditemukannya. Seperti dugaan mereka, saat Fang Lin menghunus pedang, para monster tulang di belakangnya langsung menggila. Mereka meraung-raung memekakkan telinga satu persatu, mengejar Fang Lin dan wanita berpakaian hitam itu seperti orang gila. Pedang kuno hitam di tangan Fang Lin juga mengeluarkan suara mendengung pelan, seolah menarik monster tulang untuk mengejarnya. Melihat ini, Fang Lin mengerti bahwa ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara pedang kuno hitam ini dan monster tulang. Tetapi mengetahui hal ini tampaknya tidak ada gunanya. Monster tulang itu masih ada dan menjadi semakin gila dan marah. Mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membuat mereka begitu bersemangat? Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan cepat pada Fang Lin, bibirnya memucat karena takut. Fang Lin mengabaikannya dan menatap pedang kuno hitam di tangannya, bertanya-tanya apa hubungan pedang itu dengan monster tulang di belakangnya. Mungkinkah pedang ini dapat memerintahkan ibel tulang untuk bertindak? Pikiran itu terlintas di benak Fang Lin, lalu matanya berbinar, ia berusaha melihat apakah ia dapat menanamkan jiwanya ke dalam pedang kuno berwarna hitam itu, sehingga pedang itu akan mengenali Fang Lin sebagai tuannya. Meskipun ini hanya tebakan Fang Lin, dalam situasi saat ini dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Tidak peduli berhasil atau tidak, ia harus mencobanya. Apapun yang terjadi, situasinya tidak mungkin lebih buruk dari sekarang. Seperti yang diduga, saat tanda jiwa Fang Lin baru saja jatuh pada pedang kuno berwarna hitam, pedang itu mulai memberikan perlawanan, menolak tanda jiwa Fang Lin secara ekstrim, bahkan mengeluarkan aura pedang untuk memusnahkan tanda jiwa Fang Lin. Mata Fang Lin berbinar, karena pedang kuno hitam ini sangat tahan terhadap jejak jiwanya, itu berarti pedang itu memiliki spiritualitasnya sendiri dan tidak mau mengakui Fang Lin sebagai tuannya. Karena tidak mau mengakui tuannya, Fang Lin harus membuatnya mengakui tuannya. Mungkin hanya setelah menguasai pedang kuno hitam ini dia akan mampu menemukan cara untuk menghadapi monster tulang gila itu. Pada saat ini, Fang Lin terus mencoba, dan tanda jiwanya menjadi semakin kuat. Pedang kuno hitam itu pada awalnya mampu bertahan, namun segera dikalahkan. Bagaimanapun, ini hanyalah pedang kuno. Sekalipun memiliki spiritualitas dan menyembunyikan beberapa rahasia, ia tidak dapat bersaing dengan Fang Lin saat ini. Tidak lama kemudian, Fang Lin secara paksa menanamkan jiwanya pada pedang itu. Dengan cara ini, bahkan jika pedang itu tidak lagi bersedia menolak Fang Lin, pada akhirnya pedang itu akan mengakui Fang Lin sebagai tuannya dan menjadi milik Fang Lin. Pedang kuno berwarna hitam itu bersinar dan tergeletak dengan tenang di tangan Fang Lin tanpa gerakan sedikit pun, tampak sangat jinak. Fang Lin merasakan sesuatu dalam hatinya, dan ada ekspresi aneh di wajahnya. Melalui tanda jiwa, dia sudah mengetahui tujuan dari pedang ini. Pedang ini bukanlah senjata ajaib, tetapi alat penting untuk mengendalikan monster tulang ini. Itu setara dengan bendera yang dapat memerintahkan monster tulang di sini. Hati Fang Lin membara karena kegembiraan, dan sorot matanya saat melihat monster tulang di belakangnya tampak berbeda. Tak ada lagi kekhawatiran atau kesungguhan di matanya, tetapi sebaliknya dia tampak bersemangat untuk mencoba. Mari kita coba dan lihat apakah pedang ini benar-benar dapat mengendalikan monster tulang. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap monster tulang yang berlari ke arahnya. Wanita berpakaian hitam itu terkejut dan merasa sangat aneh melihat Fang Lin benar-benar berhenti, tetapi kemudian dia berlari maju sendirian, tidak peduli apakah Fang Lin hidup atau mati. Fang Lin menghadapi selusin monster tulang yang berlari ke arahnya dengan ekspresi serius. Ketika mereka hanya berjarak 100 langkah, Fang Lin mengayunkan pedang kuno hitam di tangannya. Tiba-tiba, sekitar selusin monster tengkorak itu menghentikan langkahnya dan berdiri diam, seolah-olah mereka tertegun. Fang Lin sangat gembira saat melihat ini. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Fang Lin berkata dengan bersemangat. Dia tidak pernah menyangka akan ada kesempatan sebesar itu di medan perang kuno ini, dan entah bagaimana dia mendapatkannya. Wanita berpakaian hitam yang sedang berlari itu tidak mendengar gerakan apapun di belakangnya. Dia berbalik dengan bingung dan melihat selusin monster tengkorak berdiri diam di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi menarik di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Wanita berpakaian hitam itu sedikit bingung. Sebelumnya, monster tulang ini mengejarnya hingga ia tidak punya jalan keluar, tetapi sekarang mengapa mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak? Berpikir tentang pemberhentian mendadak Fang Lin sebelumnya, wanita berpakaian hitam itu tidak bodoh dan segera menyadari bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Fang Lin. Pada saat itu, wanita berpakaian hitam itu terbang ke sisi Fang Lin, dan melihat Fang Lin memegang pedang kuno berwarna hitam di tangannya, alisnya sedikit mengernyit. Apa yang kamu lakukan?
Tanya wanita berpakaian hitam itu. Fang Lin mengabaikannya dan mengayunkan pedang kuno hitam itu lagi. Dia melihat monster tulang bergerak lagi dan berjalan menuju Fang Lin dan yang lainnya. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah lagi, dia mengira monster tulang itu akan menyerang lagi, tetapi dia mendapati bahwa monster tulang itu bergerak sangat lambat. Fang Lin melambaikan tangannya lagi, dan semua monster tulang berhenti dan berlutut hormat di depan Fang Lin. Adegan ini membuat Fang Lin bernapas dengan cepat dan wanita berpakaian hitam itu tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan kengerian. Monster tulang ini benar-benar berlutut di hadapan Fang Lin. Wanita berpakaian hitam itu tidak bisa mengerti. Ini adalah monster tulang, dan jumlahnya lebih dari selusin, cukup kuat untuk menyamai puncak alam abadi. Bagaimana mereka bisa berlutut di hadapan Fang Lin? Sepertinya dia melayaninya sebagaimana tuannya. Fang Lin sangat bersemangat dan mencoba mengarahkan pedang kuno hitam ke salah satu monster tengkorak. Dia melihat monster tengkorak itu berdiri dan mundur 2 langkah sesuai dengan perintah Fang Lin. Memang seperti itu. Fang Lin hampir tertawa terbahak-bahak. Pedang kuno hitam ini memang menjadi kunci untuk mengendalikan monster tulang. Selama dia menguasai pedang kuno hitam, itu setara dengan menguasai monster tulang ini dan menjadi tuannya. Namun, Fang Lin segera tenang. Meskipun dia telah menguasai pedang kuno hitam dan secara tidak langsung dapat mengendalikan monster tulang ini, dia tidak akan bertahan lama di era ini. Dia akan kembali ke masa depan. Mungkinkah monster tulang ini juga akan mengikutinya kembali ke masa depan? Ini kedengarannya tidak realistis. Pikiran Fang Lin tergerak, dan dia mencoba membuka tas binatang buas untuk melihat apakah dia bisa memasukkan monster tulang ke dalam tas binatang buas. Jika dia kembali ke masa depan, dia bisa membawa monster tulang itu kembali bersamanya. Tetapi monster tulang itu tidak bereaksi sama sekali. Jelaslah bahwa monster ini, yang bukan makhluk hidup, tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong binatang. Tetapi kemudian pedang kuno berwarna hitam itu memancarkan cahaya redup dan menancap ke tubuh sekitar selusin monster tulang. Saat berikutnya, semua monster tulang menghilang dan berubah menjadi puluhan sinar cahaya yang terbang ke pedang kuno hitam. Fang Lin memperhatikan dengan saksama dan melihat 18 tanda tengkorak pada bilah pedang kuno hitam itu, yang jelas-jelas berhubungan dengan 18 monster tengkorak tadi. Mungkinkah ke-18 monster tulang ini disimpan di pedang kuno hitam ini? Fang Lin tampak terkejut dan mencoba berkomunikasi dengan pedang kuno hitam untuk melihat apakah dia bisa memanggil monster tulang. Hasilnya, Fang Lin dapat memanggil monster tengkorak setelah mencoba ini. Monster tengkorak muncul di depan Fang Lin, dan salah satu tanda tengkorak di pedang kuno hitam menghilang. Fang Lin sangat gembira, berpikir bahwa dia benar-benar telah menemukan harta karun yang sangat besar. Awalnya, aku berpikir bahwa pedang kuno hitam ini merupakan senjata ajaib yang tersisa dari zaman kuno, tetapi sekarang tampaknya tujuan yang lebih besar dari pedang kuno hitam ini adalah untuk mengendalikan monster 18 tengkorak. Selama pikirannya dapat berkomunikasi dengan pedang kuno hitam, dia dapat memerintah 18 monster tengkorak sesuka hatinya. Dengan cara ini, Fang Lin setara dengan mengendalikan 18 monster tengkorak, yang berarti dia memiliki 18 orang kuat tingkat puncak abadi yang melayaninya. Ini benar-benar hal yang hebat. Bahkan di era kuno ini, di mana terdapat begitu banyak penguasa, tidak setiap kekuatan dapat memiliki 18 pusat kekuatan puncak abadi. Misalnya, di antara 72 lautan, meskipun masing-masing dari 72 penguasa laut adalah prajurit abadi, hanya penguasa laut yang menduduki peringkat pertama yang telah mencapai puncak keabadian. Fang Lin memiliki 18 monster tengkorak di tangannya, yang cukup untuk menyapu bersih kekuatan seperti 72 lautan. Jika ditempatkan di era 9 kerajaan dan 7 lautan di kemudian hari, monster 18 tengkorak ini akan cukup untuk menyapu bersih segalanya. Penguasa 3 agama dan kekuatan 9 kerajaan semuanya akan dihancurkan oleh monster 18 tengkorak ini. Dapat dikatakan bahwa Fang Lin mengendalikan Ibel tengkorak 18. Sekalipun kekuatannya sendiri tidak begitu bagus, dia masih bisa menjadi hegemon di zaman kuno. Tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani memprovokasi Fang Lin. Bagaimanapun, reputasi monster tulang tidak bisa diremehkan, apalagi monster tulang berkepala 18. Hal itu sangat menakutkan ketika hal itu diceritakan kepada orang lain. Fang Lin sangat puas setelah memasukkan monster tulang yang baru saja dipanggilnya ke dalam pedang kuno hitam. Dia memasukkan pedang kuno hitam itu ke dalam tas 9 istana lalu berbalik dan melihat wanita bergaun hitam itu menatapnya dengan aneh. Apa yang sedang kamu lihat? Fang Lin berkata dengan tidak senang. Wanita berbaju hitam itu menatap Fang Lin dan bertanya, apakah kau berhasil menaklukkan monster 18 tengkorak itu? Fang Lin bersenandung ringan. Wanita berpakaian hitam itu terkesiap. Meskipun dia telah melihat Fang Lin memanggil Ibel tulang dan kemudian mengambilnya kembali, dia tetap merasa itu tidak dapat dipercaya.
Bagaimana bisa makhluk seperti ibel tulang bisa ditundukkan oleh seseorang? Tidak pernah mendengarnya. Terlebih lagi, ada 18 monster tulang yang setara dengan pembangkit tenaga abadi puncak, dan mereka semua berada di bawah kendali Fang Lin. Panen ini terlalu besar. Wanita berpakaian hitam itu tidak ragu bahwa jika Fang Lin tetap berada di era ini dan ingin menjadi pemimpin yang kuat, dia bisa melakukannya. Baik kekuatannya sendiri maupun tenaga yang dimilikinya sudah cukup untuk melakukannya. Akibatnya, wanita berpakaian hitam itu menjadi semakin takut kepada Fang Lin. Kekuatan Fang Lin telah melampaui kekuatannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sulit baginya untuk melepaskan diri dari kendali Fang Lin. Sekarang Fang Lin juga mengendalikan 18 monster tengkorak, yang membuat wanita berpakaian hitam itu semakin takut untuk melawan Fang Lin. Kalau Fang Lin memang marah, dia tidak perlu melakukannya sendiri, dia tinggal melepaskan 2 monster tengkorak untuk menghajar wanita berpakaian hitam itu sampai mati. Memikirkan hal ini, wanita berpakaian hitam itu merasa sedih. Dia telah ditekan oleh wanita jalang itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia ditangani oleh Fang Lin tidak lama setelah dia bebas. Sekarang bahkan harapannya untuk melarikan diri pun semakin menipis. Fang Lin tidak peduli apa yang dipikirkan wanita ini. Kini krisis monster tulang telah sirna, dan ia pun telah mengalami pertempuran hebat. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya tidak dapat ditekan lagi, dan inilah saat kritis untuk melakukan terobosan. Pada saat itu, Fang Lin mendarat di tanah, mengeluarkan tombak kuno itu lagi dan menyisipkannya ke samping untuk menyerap aura pembasmi di sini. Kemudian Fang Lin memanggil ibel tulang lainnya, dan Fang Lin sendiri duduk bersila di dekat ibel tulang itu dan mulai menerobos alam. Adapun wanita berpakaian hitam itu, dia tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena setan tengkorak yang dipanggil Fang Lin sedang menatapnya. Jika dia berani bergerak gegabah, setan tengkorak itu akan mengangkat tangannya dan meninjunya. Dengan perlindungan Bone Demon, Fang Lin dapat menerobos dengan damai tanpa perlu khawatir tentang apapun. Hal ini memang benar adanya. Wanita dalam gaun hitam itu tengah ditatap oleh monster tulang. Dia merasa sangat tidak nyaman dan takut sehingga dia tidak berani bergerak sama sekali karena takut menarik serangan monster tulang. Otang pembawa sial, sekarang dia sudah mendapatkan Bone Demon, kesempatanku untuk kabur pun semakin menipis. Wanita berpakaian hitam itu mengumpat dalam hatinya. Dia bahkan merasa Fang Lin terlalu beruntung. Monster tulang di sini tampaknya dipersiapkan khusus untuknya. Mengapa dia tidak seberuntung itu saat terakhir kali datang ke sini? Betapapun cemburu dan marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Fang Lin telah memperoleh Bone Demon. Dia hanya bisa diam di samping dan menunggu Fang Lin menerobos. Fang Lin sekarang berada di puncak tahap awal keabadian. Dengan 1000 tahun latihan di Istana Dansheng dan pertempuran hebat dengan ibel tulang, terobosan Fang Lin sangat mulus. 10 jam kemudian, aura yang kuat melonjak di sekitar tubuh Fang Lin, dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya, beredar maju mundur berulang-ulang tanpa pernah berhenti. Saat Fang Lin membuka matanya, dia telah memasuki tahap tengah alam abadi. Kerajaannya sangat stabil, tanpa kesombongan apapun. Adapun Fang Lin, masa hidupnya yang hilang karena pengaruh segel kultivasi telah terisi kembali sepenuhnya, jadi tidak ada masalah pengurangan masa hidup yang signifikan. Tahap tengah keabadian pastinya merupakan keberadaan teratas di antara para pejuang generasi berikutnya. Bahkan Raja Dongji belum memasuki wilayah ini. Dugu Nian menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap tengah alam abadi. Wilayah kekuasaannya berbeda dengan wilayah kekuasaan orang-orang biasa dan berkaitan erat dengan jalan bermain sitar. Semakin dalam pemahamannya terhadap jalan sitar, semakin cepat pula kultivasinya akan meningkat. Namun Fang Lin tidak tahu seperti apa kehidupannya di kemudian hari. Lagi pula, dia telah tinggal di sini selama 1000 tahun, dan banyak hal pasti telah terjadi di kemudian hari. Fang Lin tidak tahu apakah Dugu Nian aman atau tidak. Tempat ini hebat. Saya bisa terus berlatih di sini dan menunggu waktu yang tepat tiba. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Wanita berpakaian hitam itu bingung ketika melihat Fang Lin mulai berlatih lagi, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia hanya bisa mengikuti teladannya dan mulai berlatih dengan duduk di sana. Dalam sekejap mata, Fang Lin telah berada di medan perang kuno ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, wanita berpakaian hitam itu mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi ditemukan oleh ibel tulang yang bertugas melindungi Fang Lin dan langsung menghentikannya. Meskipun kultivasi Fang Lin tidak mengalami banyak kemajuan, baginya, keuntungan terbesar dari datang ke medan perang kuno kali ini adalah memperoleh monster 18 tengkorak, bukan terobosan dalam ranah. Sudah cukup, wanita berpakaian hitam itu akhirnya tidak tahan lagi. Fang Lin membuka matanya dan menatap wanita itu dengan tenang. Sang alkemis tertinggi, apa yang ingin kamu lakukan? Nada bicara Fang Lin tenang, seolah dia sama sekali tidak menyadari wajah suram dan jelek wanita berpakaian hitam itu.
Bahasa Indonesia. Wanita berpakaian hitam itu menatap Fang Lin dengan tatapan putus asa, dan berkata, bagaimana kau ingin berurusan denganku? Beri aku kematian cepat, hidup atau mati. Fang Lin menunjukkan sedikit rasa jijik di tanganku, akulah yang memiliki keputusan akhir tentang hidup atau matimu. Kau tidak punya pilihan lain. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan marah, apakah kamu tidak takut kita akan gagal? Rasa jijik Fang Lin semakin kuat perjuangan yang sia-sia. Apakah kau pikir kau mampu melakukan itu? Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membasmimu. Mata wanita berpakaian hitam itu berkilat dingin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki cara untuk melindungi diri? Jika kau benar-benar memaksaku untuk menggunakannya, tidak peduli berapa banyak monster tengkorak yang kau miliki, mereka tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Karena kamu punya cara yang sangat ampuh, gunakan saja. Aku ingin melihat apakah itu sekuat yang kamu katakan. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, dan dengan amarah di dalam hatinya, dia tiba-tiba menamparkan tas istana 9 di pinggangnya. Saat berikutnya, sesuatu muncul di tangan wanita berpakaian hitam itu. Itu adalah piring ikan berwarna hitam dan putih dengan pola-pola yang padat dan aneh di atasnya, dan memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Fang Lin melirik benda di tangan wanita berpakaian hitam itu. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi dia sedikit terkejut dan bingung dalam hatinya. Dia dapat merasakan kekuatan benda ini, yang tidak ada bandingannya dengan harta karun biasa. Kemungkinan besar itu adalah harta karun kelahiran seseorang yang kuat dengan takdir tertentu, dan itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tahukah kamu apa ini? Wanita berpakaian rok hitam itu bertanya pada Fang Lin sambil memegang piring ikan berwarna hitam putih. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu benda apa ini, tapi samar-samar benda ini tampak seperti harta karun penganut Tao di antara 3 agama. Namun, tidak mungkin harta karun yang luar biasa seperti itu ada dalam Taoisme pada generasi berikutnya. Dari mana datangnya benda di tangan wanita berpakaian hitam itu? Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan dekat dengan 8 kaisar yang tak tertandingi. Barang ini saya curi dari orang suci Tao hitam putih, salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi. Itu adalah harta karun kehidupan orang suci Tao hitam putih, dan dapat melepaskan kekuatan ofensif dari orang yang kuat dengan takdir. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Meskipun Fang Lin sudah menebak sesuatu setelah mendengar ini, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar wanita berpakaian hitam berbicara tentang asal-usul barang ini. Tidak mengherankan bahwa harta karun kelahiran Santo Tao hitam putih, salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi, adalah miliknya. Bagaimanapun, Santo Tao hitam putih adalah salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi dan telah mencapai alam takdir. Tentu saja, harta karun kelahirannya juga dapat mengerahkan kekuatan orang yang berkuasa dengan takdir. Dalam kasus ini, Fang Lin diam-diam takut di dalam hatinya. Kalau saja wanita yang berbaju hitam itu tidak sengaja misterius, piring ikan berwarna hitam putih itu akan menjadi ancaman besar baginya, dan dia akan menderita kerugian besar jika tidak berhati-hati. Lagi pula, Fang Lin tidak punya cara untuk berurusan dengan harta kehidupan dari penguasa takdir yang kuat. Bahkan monster tengkorak berkepala 18 mungkin tidak akan mampu mengalahkan piring ikan hitam dan putih ini. Tetapi Fang Lin tidak yakin apakah wanita ini hanya bersikap misterius. Jika dia hanya berpura-pura, Fang Lin tidak akan bersikap sopan padanya. Apakah kau pikir aku akan begitu mudah takut dengan apa yang ada di tanganmu? Fang Lin mencibir. Melihat Fang Lin tampak sedikit tidak yakin, wanita berpakaian hitam itu berhenti berbicara kepada Fang Lin dan dengan ringan mengetuk piring ikan hitam putih itu dengan jarinya. Saya melihat cahaya mengalir pada cakram ikan hitam dan putih, dan energi yin dan yang menyebar. Seluruh medan perang kuno terpengaruh dan terasa bergetar. Fang Lin langsung tersentuh, diam-diam terkejut karena benda ini tampak nyata, dan bukan hanya wanita berpakaian hitam yang berpura-pura. Dengan benda ini di tanganku, jika kau tidak melepaskanku, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan melawanmu. Wanita berpakaian hitam itu berkata, tampak sangat percaya diri. Fang Lin mengerang dalam diam. Dia memang agak takut pada piring ikan hitam putih itu, tetapi jika dia melepaskan wanita itu hanya karena keberadaan harta karun, Fang Lin tidak akan rela melakukannya. Wanita ini masih berharga bagi Fang Lin. Misalnya, dia tahu banyak tentang 8 kaisar yang tak tertandingi, yang semuanya perlu diungkapkan dari mulutnya. Lebih jauh lagi, wanita ini mungkin menyembunyikan beberapa rahasia lainnya. Bahkan jika hal lain diabaikan, Fang Lin enggan membasmi wanita ini secara langsung hanya karena tingkat kultivasinya. Ini adalah master abadi. Jika kita dapat mengendalikannya di tangan kita sendiri, mengapa kita harus membasminya? Ini sungguh suatu pemborosan.
Fang Lin selalu punya ide untuk mengubah wanita ini menjadi boneka. Apakah dia menggunakannya sendiri atau memberikannya kepada Du Gunian, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Tetapi sekarang tampaknya wanita ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang bertahan dari zaman kuno, dan dia masih memiliki beberapa barang asli di tangannya. Hal itu belum pernah terungkap sebelumnya, tetapi sekarang mungkin karena wanita berpakaian hitam itu tidak tahan lagi, jadi dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan bahwa dia ingin menegosiasikan persyaratan dengan Fang Lin. Masih ada racun di tubuhmu. Bahkan jika kau berani melawanku, aku bisa membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian dalam sekejap. Fang Lin berkata sambil mengeluarkan manik-manik putih dan memegangnya di tangannya. Tiba-tiba wanita berpakaian hitam itu merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, begitu mendadaknya hingga dia hampir kehilangan seluruh tenaganya dan hampir terjatuh ke tanah. Itu hanya pil racun. Aku akan lepas dari kendalimu bahkan jika aku harus mengorbankan tubuh ini. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, wajahnya penuh tekad. Fang Lin mengerutkan kening. Tampaknya wanita ini benar-benar marah dan bahkan tidak peduli dengan pil beracun di tubuhnya. Mencari kematian, Fang Lin bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Meskipun dia tidak bermaksud membasmi wanita berpakaian hitam itu, karena dia sangat tidak tahu berterima kasih, tidak mengherankan jika dia, Fang Lin, bersikap sangat kejam. Fang Lin berteriak keras, dan pedang kuno berwarna hitam muncul di tangannya. Monster tengkorak berkepala 3 muncul dan menyerbu ke arah wanita berpakaian hitam itu. Tidak hanya itu, Fang Lin terus menggunakan manik-manik di tangannya untuk merangsang racun di tubuh wanita berpakaian hitam itu agar meletus, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Kalau begitu, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Wanita berpakaian hitam itu berteriak dan menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalam piring ikan berwarna hitam putih. Dalam sekejap, cakram ikan berwarna hitam putih itu bersinar terang, dan dengan suara keras, energi yin dan yang berubah menjadi 2 ikan terbang besar, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih, yang langsung menjatuhkan 3 monster tulang yang menyerang itu ke tanah. Tidak hanya itu, ikan hitam putih itu meraung langsung ke arah Fang Lin. Meski mereka berada ratusan langkah jauhnya, Fang Lin sudah merasakan tekanan yang teramat mengerikan. Ini adalah tekanan dari orang yang kuat yang memiliki takdir. Meski yang bergerak bukan orang sakti bertakdir, tapi kekuatan piring ikan hitam putih itu pasti tidak lebih lemah dari serangan orang sakti bertakdir. Fang Lin menghindar sejauh mungkin dan tidak berusaha melawan ikan hitam putih itu, tetapi terus mendesak pil racun agar bekerja. Ah! Wanita berpakaian hitam itu menjerit dengan sedih. Tubuhnya terasa seperti terkoyak dan darah mengalir dari seluruh lubangnya. Fang Lin terus menghindari 2 ikan raksasa hitam putih itu untuk menghindari konfrontasi langsung dengan mereka, karena Fang Lin bisa merasakan bahwa 2 ikan raksasa hitam putih itu sangat kuat. Sekalipun kultivasinya telah mencapai puncak keabadian, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan 2 ikan raksasa hitam putih itu. Ikan raksasa hitam putih itu bukanlah makhluk hidup sungguhan, melainkan kumpulan energi yin dan yang antara langit dan bumi. Ia disempurnakan oleh orang berkuasa yang memiliki takdir, dengan menggunakan cara-cara yang tidak dapat diduga, dan dapat digunakan sesuai keinginan. Fang Lin menoleh ke arah monster tengkorak berkepala 3 yang dihempaskan ke tanah oleh ikan raksasa hitam putih itu, dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati harta karun orang suci Tao hitam putih itu sungguh dahsyat. Sang Santo hitam dan putih merupakan salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi. Meskipun dia dan 2 orang lainnya lolos dari malapetaka dan bertahan hidup tanpa mempedulikan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi. Kultivasinya dan kekuatannya tidak tercela. Harta karun yang dimurnikan oleh Santo hitam putih tentu saja luar biasa. Untungnya, meskipun monster tulang itu bukan tandingan 2 ikan raksasa hitam putih, ia tidak akan dibasmi oleh mereka. Hal terkuat dari monster tulang adalah keuletannya. Mereka bukan makhluk hidup, jadi tidak ada yang namanya hidup dan mati. Selama mereka tidak dipukuli hingga hancur berkeping-keping, mereka akhirnya dapat pulih. Namun, wanita berpakaian hitam itu merasa kesakitan luar biasa karena racun dalam tubuhnya mulai berefek. Dia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, dan an-an dalamnya terasa terbakar. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia tampak sangat mengerikan. Akan tetapi, bahkan dalam keadaan demikian, wanita berpakaian hitam itu tetap tenang. Melalui warna merah darah di depan matanya, dia melihat Fang Lin dikejar oleh ikan raksasa hitam putih, dan dia sudah punya rencana dalam benaknya. Wanita berpakaian hitam itu menjerit, dan seluruh tubuhnya meledak, darah, daging, dan tulang beterbangan di mana-mana. Pemandangan itu sungguh tragis. Tidak bagus. Fang Lin terkejut. Dia belum mengaktifkan pil racun sedemikian rupa sehingga tidak akan menyebabkan tubuh wanita itu meledak.
Jelaslah bahwa dia telah memilih untuk menghancurkan tubuhnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Seperti yang diharapkan, jiwa wanita berpakaian hitam itu terbebas dari tubuhnya yang ambruk, dan jiwanya langsung memasuki piring ikan hitam putih itu. Kemudian harta karun itu langsung meluncur ke tanah dan menghilang dari pandangan Fang Lin. Akibatnya, ikan hitam putih raksasa yang mengejar Fang Lin juga menghilang, berubah menjadi energi yin dan yang paling umum dan menghilang di antara langit dan bumi. Fang Lin tidak ragu sedikit pun, dan bergegas keluar dari tanah untuk mengejar cakram ikan hitam putih yang melarikan diri bersama jiwa wanita berpakaian hitam itu. Tetapi ketika Fang Lin bergegas keluar dari tanah, dia menemukan bahwa cakram ikan hitam putih itu telah lama menghilang dan dia tidak dapat mengejarnya bahkan jika dia mau. Fang Lin membuka mata ketiganya, berusaha melihat sekelilingnya untuk mencari jejak apapun, tetapi sia-sia, hanya menyisakan ekspresi yang amat jelek. Dia akhirnya berhasil lolos. Fang Lin mengumpat dalam hati. Meskipun dia telah memberikan pil racun kepada wanita itu dan memiliki ibel tulang yang menjaganya, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini memiliki harta yang begitu kuat. Fang Lin telah salah perhitungan. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Fang Lin karena terlalu ceroboh. Itu benar-benar karena wanita yang memakai rok hitam bersembunyi terlalu dalam. Dia memiliki harta yang sangat berharga namun tidak pernah menggunakannya. Terlebih lagi, pada saat kritis itu, dia begitu tegas sehingga dia memilih meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwanya. Fang Lin tidak khawatir tentang hal lain, tetapi dia khawatir apakah wanita berpakaian hitam itu akan melakukan sesuatu untuk mengubah sejarah. Begitu dia melakukannya, segala sesuatu di masa mendatang kemungkinan besar akan sangat terpengaruh. Ini juga merupakan alasan mengapa Fang Lin enggan tampil di depan publik terlalu sering. Ia tidak ingin mengubah apa yang telah terjadi dan hanya ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Akan tetapi, terlepas dari semua perhitungannya, dia masih mengabaikan wanita dalam gaun hitam yang bersembunyi begitu dalam. Sekarang dia telah melarikan diri dari Fang Lin, dan bahkan jika Fang Lin ingin menebus kesalahannya, sudah terlambat. Mata Fang Lin tampak suram, dan dia berpikir apakah dia harus meminta kepala istana lama untuk mengerahkan pasukan istana dan Sheng untuk mencari wanita berpakaian hitam itu. Jika dia bisa ditangkap, kecil kemungkinan akan terjadi konsekuensi yang tidak dapat diubah. Tepat saat Fang Lin mengeluarkan giok komunikasi untuk menghubungi kepala istana lama, dia mendengar raungan naga yang mengguncang dunia dan bergema di seluruh dunia. Semua makhluk hidup di bumi, baik manusia maupun monster, mendengar auman naga itu. Yang lemah gemetar ketakutan, sedangkan yang kuat tampak serius. Naga sungguhan telah muncul. Banyak pendekar bela diri datang dari segala penjuru untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri wujud naga sesungguhnya yang telah lama tidak menampakkan diri. Ada juga banyak klan ibel kuat yang mengungkapkan wujud asli mereka untuk mengungkap akar permasalahan. Bagaimanapun juga, naga sejati pada dasarnya adalah milik klan binatang ibel, jadi klan ibel yang kuat ini tentu tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Fang Lin juga tergerak. Klon naga asli dalam tubuhnya tampaknya terpengaruh dan mulai gemetar, seolah mendesak Fang Lin untuk pergi ke tempat asal raungan naga itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Fang Lin mengerutkan kening, seolah-olah dia teringat sesuatu, lalu dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. Di atas pegunungan barbar barat, seekor naga sungguhan yang semegah dewa menyapu angin dan awan. Kekuatan naga itu begitu luas dan tak terbatas sehingga tampaknya ia mampu menghancurkan semua makhluk hidup antara langit dan bumi. Ini adalah naga sungguhan, dan naga sungguhan yang telah mencapai puncaknya. Ia lahir pada zaman kuno dan juga merupakan naga nyata terakhir antara surga dan bumi. Semua monster di pegunungan barbar barat berubah menjadi daging cincang di bawah keagungan naga sejati yang tak terbatas, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dalam radius 10.000 mil. Aku akan membasmi semua makhluk hidup di dunia. Naga sungguhan itu berbicara dalam bahasa manusia dan meraung ke langit, seolah-olah telah menjadi gila. Para pria kuat yang datang dari segala arah semuanya ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Naga sejati ini telah mencapai masa paling kritis. Jika ia dapat melangkah maju, ia akan menjadi naga liar leluhur. Seru seorang pria yang berpengetahuan dan berkuasa. Apa, naga liar leluhur? Bagaimana ini mungkin? Wajah orang lain berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Beberapa bahkan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, berbalik dan terbang menjauh. Benar sekali. Menurut beberapa catatan dari zaman kuno, naga sejati adalah makhluk puncak yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Garis keturunan mereka sangat kuat. Begitu mereka menembus belenggu dan mencapai tingkat garis keturunan leluhur mereka, mereka akan menjadi naga liar leluhur, dan semua makhluk hidup akan menjadi makanan di mulut mereka. Orang tua yang berbicara tentang naga liar leluhur berkata dengan nada yang sangat serius. Naga liar leluhur adalah makhluk mengerikan yang hanya ada di zaman kuno.
Ia dapat menelan matahari, bulan, dan bintang, serta membasmi semua makhluk hidup. Bahkan mereka yang kuat dan punya takdir pun hanya bisa menjadi makanan di hadapan naga liar leluhur. Lebih unggul dari Demon Saint, dia bisa mencapai alam yang sebanding dengan master seni bela diri umat manusia. Jika ingin menjadi naga liar leluhur, ia harus melahap cukup banyak daging dan darah. Aku takut roh-roh suci yang tak terhitung jumlahnya akan menderita bencana. Seseorang mendesah. Pada saat ini, Fang Lin, yang telah mengubah penampilannya, juga datang ke sini. Melihat naga sungguhan yang gila tetapi luar biasa kuat, matanya dipenuhi keterkejutan. Sangat kuat, Fang Lin berkata dalam hatinya. Dibandingkan dengan naga sungguhan, klon naga sungguhan di tubuhnya sangatlah lemah. Naga sungguhan membawa bencana dan dunia pun terkejut. Naga sejati terakhir yang bertahan hidup dari zaman dahulu jatuh ke dalam kegilaan untuk menjadi nenek moyang naga liar. Orang-orang kuat dari semua pihak berkumpul bersama tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Bahkan penguasa yang kuat dan ditakdirkan untuk menguasai suatu wilayah tidak berani menghentikan naga sungguhan yang gila itu. Namun, tak seorang pun akan mengira bahwa para penguasa takdir yang kuat itu, yang muncul tetapi tidak mengambil tindakan, adalah lemah. Tidak mengambil tindakan adalah pilihan paling rasional. Kalau mereka melawan naga sungguhan yang gila itu, mereka pasti akan mati mengenaskan. Naga sungguhan yang akan menjadi naga liar leluhur bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan oleh mereka yang kuat dan memiliki takdir. Hanya mereka yang bingung pikirannya yang akan menentangnya. Namun jika hal itu terjadi, maka seluruh bumi akan dirusak oleh naga sungguhan ini dan tidak diketahui berapa nyawa yang akan melayang. Mengaum, naga itu meraung ke langit dan aura mengerikannya menyapu ke segala arah. Bahkan jika seorang abadi terkena aura ini, ia akan langsung mati, dan seorang master abadi juga akan terluka. Inilah kekuatan naga sejati, makhluk kuat yang berdiri di puncak semua makhluk hidup. Sekalipun para guru manusia telah berlatih selama ribuan tahun, mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan alami seekor naga sejati. Keunggulan garis keturunan sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Ras manusia selalu terlalu lemah. Kesenjangan dalam keunggulan bawaan dibandingkan dengan naga sejati terlalu besar, dan tidak dapat ditutupi hanya dengan pelatihan yang diperoleh dan kerja keras saja. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Meskipun garis keturunan naga sejati sangatlah kuat, ia tetap memiliki kekurangan, yaitu kemampuannya untuk menghasilkan keturunan terlalu lemah. Jumlah naga sejati sangat sedikit sejak zaman kuno. Sampai zaman dahulu kala, hanya ada satu naga sejati yang tersisa. Dapat dilihat betapa sulitnya bagi klan naga sejati untuk bereproduksi. Kalau tidak karena itu, dengan kekuatan para naga sejati, jika jumlah mereka sudah mencapai taraf tertentu, saya khawatir tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu melawan para naga sejati, dan semuanya akan menjadi santapan di mulut para naga sejati. Adapun situasi saat ini, naga sungguhan yang gila ini ingin menjadi naga liar leluhur dan memperoleh umur yang lebih panjang serta kekuatan yang lebih dahsyat. Terlebih lagi, naga liar leluhur memiliki darah naga sejati dan dapat langsung menggunakan darahnya sendiri untuk melahirkan keturunan. Jika naga sungguhan ini dapat mencapai keinginannya dan menjadi naga liar leluhur, bahkan seluruh dunia akan berubah. Mungkin para monster akan sepenuhnya menguasai umat manusia dan sekali lagi menjadi penguasa sejati bumi, dan tahun-tahun gelap dan berdarah di zaman kuno akan datang lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua orang kuat ras manusia. Ras monster telah ditekan dengan susah payah. Jika mereka menjadi lebih kuat dari umat manusia karena leluhur naga liar, semua kerja keras selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mengapa Mo Wuzun dan Fang Wuzun belum muncul? Mereka seharusnya sudah tahu tentang perubahan di sini sejak lama. Seorang manusia kuat berkata dengan cemas. Faktanya, semua prajurit manusia kuat yang hadir memahami bahwa situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Hanya dua jago bela diri, Mo Souhei dan Fang Qingye, yang mampu menaklukkan naga sungguhan yang gila ini. Tidak perlu keduanya muncul pada saat yang bersamaan, cukup satu orang saja. Namun, hingga saat ini, baik Mo Souhei maupun Fang Qingye belum muncul, seolah-olah mereka membiarkan naga sungguhan menjadi liar. Ini agak membingungkan. Dengan kemampuan Martial Lord, mereka dapat dengan mudah mengetahui apapun yang terjadi di bumi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengambil tindakan setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mengkritik kedua panglima bela diri itu, dan lebih mustahil lagi bagi siapapun untuk mengeluh tentang kedua panglima bela diri yang tidak mengambil tindakan. Fang Lin bercampur dengan banyak prajurit, namun dia sangat jelas dalam benaknya bahwa kejadian naga asli yang menimbulkan masalah memang pernah terjadi dalam ingatannya di kehidupan sebelumnya, dan pada akhirnya ayahnya Fang Qingye lah yang membasmi naga asli tersebut. Tetapi Fang Lin juga sangat bingung saat ini.
Kenapa ayahnya tidak muncul sampai sekarang? Mungkinkah ada suatu alasan yang menghalanginya untuk muncul di sini pertama kali? Memikirkan hal ini, Fang Lin langsung teringat pada Mo Souhei. Jika ada seseorang di era ini yang mampu menahan ayahnya, itu hanya Mo Souhei. Bagaimanapun, meskipun Demon Saint generasi pertama memiliki kekuatan seperti itu, dia hanya bisa tinggal di pohon suci klan Ibel dan tidak bisa muncul. Hanya Mo Souhei yang bisa melakukannya. Mungkinkah kemunculan naga sungguhan saat ini bukanlah suatu kebetulan? Namun, apakah ada alasan lain? Ekspresi Fang Lin serius. Setelah mempelajari banyak hal, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir lebih dalam saat berpikir. Pada saat ini, di tempat yang tak terlihat oleh para pendekar bela diri itu, Fang Qingye dan Mo Souhei berdiri berhadapan, keduanya penuh energi, seakan-akan hendak mengambil tindakan. Wajah Fang Qingye tampak sedikit jelek. Dia memang dihentikan oleh Mo Souhei, sama seperti Mo Souhei yang ingin menyerang orang tertentu berkali-kali sebelumnya, tetapi dihentikan oleh Fang Qingye. Keduanya saling menahan diri dan takut satu sama lain. Tapi kali ini, Fang Qingye sedikit cemas. Jika naga sungguhan tidak dihentikan tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun di saat genting ini, Mo Souhei muncul dan menghentikannya, membuat Fang Qingye tidak dapat melepaskan diri untuk menaklukkan naga sungguhan yang gila itu. Apakah kau benar-benar ingin menghentikanku? Fang Qingye bertanya dengan suara yang dalam. Mo Souhei tersenyum lembut. Bukannya aku menghalangimu, aku hanya tidak ingin kau menaklukkan naga sungguhan ini dengan mudah. Apakah pantas bagimu melakukan ini untuk sesuatu yang tidak berarti? Fang Qingye bertanya. Mo Souhei berkata dengan acuh tak acuh, jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengambil tindakan dan membiarkan naga sungguhan ini menjadi gila dan membasmi. Ia juga salah satu makhluk di bumi. Kamu ingin membasminya demi roh suci lainnya. Apa bedanya kamu dan aku? Fang Qingye mengerutkan kening. Meskipun naga sejati adalah salah satu makhluk hidup, ia membasmi makhluk hidup lain demi dirinya sendiri. Jika ia tidak membasmi, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, kau dan naga sejati adalah sama, mengorbankan makhluk hidup lain demi dirimu sendiri. Mo Souhei tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Kau benar, aku memang sama dengan naga asli itu, tetapi kau selalu mempertimbangkannya dari sisi semua makhluk hidup. Jika kau jadi aku akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, semua makhluk hidup di dunia, tidak peduli siapa mereka, lahir di Tusan. Bahkan jika mereka semua kembali ke Tusan di masa depan, tidak ada yang salah dengan itu. Mata Fang Qingye dipenuhi amarah. Kamu bukan Tusan, dan kamu tidak dapat mewakili Tusan. Bahkan jika roh kuno Tusan adalah makhluk pertama yang lahir di Tusan, ia tidak dapat membuat keputusan untuk Tusan. Semua makhluk hidup di dunia berasal dari Tusan. Jika kita mengatakan ingin kembali ke Tusan, roh kuno Tusan juga harus seperti semua makhluk hidup, dan kembali ke Tusan tanpa perbedaan. Mo Souhei menatap Fang Qingye dengan sedikit rasa jijik. Bagaimanapun juga, perkataan manusia itu menggelikan. Roh kuno Tusan adalah perwujudan dari keinginan Tusan dan seharusnya mewakili Tusan. Setelah jeda sejenak, Mo Souhei mengucapkan kata demi kata dengan kata lain, aku adalah Tusan, Tusan adalah aku, dan kamu Fang Qingye hanyalah seekor serangga yang berdiri di luar Tusan yang tidak dapat melihat kebenaran langit dan bumi. Anda tidak bisa mewakili Tusan. Fang Qingye menggelengkan kepalanya dan tidak ingin repot dengan orang gila ini lagi, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Mo Souhei melintas dan muncul di depan Fang Qingye lagi, mencegahnya melarikan diri. Jika kau memaksaku untuk bertindak, tidakkah kau takut umurmu yang sudah terbatas akan habis? Fang Qingye berkata dengan suara dingin, dan tiba-tiba menunjuk jarinya. Mo Souhei mengangkat tangannya dengan ringan untuk menghalangi jari Fang Qingye, dan berkata, bagaimana kalau menegosiasikan kesepakatan denganku? Fang Qingye bertanya, syarat apa yang ingin Anda negosiasikan? Mo Souhei tersenyum, menatap naga asli yang tengah menimbulkan kekacauan di bumi, dan berkata, aku bisa membiarkanmu menaklukkannya, tetapi nyawa naga ini harus menjadi milikku. Fang Qingye mendengar ini dan dengan tegas menolak. Tidak mungkin. Menurut pendapat Fang Qingye, dibandingkan dengan naga sungguhan, Mo Souhei adalah ancaman yang lebih serius bagi semua makhluk hidup di bumi. Bagaimana dia bisa membiarkan Mo Souhei mendapatkan kehidupan naga sungguhan? Begitu Mo Souhei benar-benar memperoleh vitalitas naga asli, umur hidupnya bisa diperpanjang banyak. Lagi pula, seekor naga sungguhan cukup untuk mengimbangi vitalitas puluhan juta makhluk. Mo Souhei tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jika umurnya dapat diperpanjang, dia akan mempunyai kekuatan lebih besar untuk melakukan lebih banyak hal, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat Fang Qingye. Kau pasti akan menyetujui syarat ini apapun yang terjadi, karena kau tidak punya pilihan lain. Dan aku dapat memberitahumu bahwa naga ini memang memiliki kesempatan untuk menjadi naga liar leluhur. Saat itu,
Akan jauh lebih sulit bagimu untuk menghadapinya daripada sekarang. Kata Mo Souhei, tampak santai dan puas, sama sekali tidak peduli berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan menderita jika naga sungguhan menjadi gila. Fang Qingye berbeda. Meskipun dia adalah ahli bela diri, dia mewarisi kemauan Xuan Yuan Ye dan peduli terhadap orang-orang di dunia. Dia tidak bisa berdiam diri saja. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membasmimu sekarang? Fang Qingye akhirnya marah. Dia melangkah maju, momentumnya meningkat 100 kali lipat, dan dia menghantam Mo Souhei dengan telapak tangannya. Pupil mata Mo Souhei sedikit mengecil, dan dia melangkah mundur sambil melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya muncul, sepenuhnya menetralkan kekuatan telapak tangan Fang Qingye. Serangan Fang Qingye terus berlanjut tanpa henti, dan kekuatan Martial Lord pun diperlihatkan. Itu adalah kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengubah warna langit, bumi, dan gunung-gunung. Dan di atas bumi, banyak master bela diri tampaknya merasakan sesuatu. Mereka menatap ke kedalaman langit dan dapat merasakan gelombang aura yang menakutkan dan tak terbayangkan. Fang Lin juga merasakannya. Dia sangat akrab dengan aura ayahnya Fang Qingye. Adapun aura lainnya, Fang Lin tahu tanpa menebak bahwa itu pasti Mo Souhei. Benar saja, ayahku telah terjerat oleh Mo Souhei. Kalau tidak, dia tidak akan muncul sampai sekarang. Fang Lin berpikir dalam hati. Mengira ayahnya sedang bertarung dengan Mo Souhei, Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya, menyesal karena terlalu lemah dan tidak bisa menolong sama sekali. Pada saat yang sama, naga yang asli menjadi semakin gila, dan pergi menuju ke tempat di mana makhluk hidup berkumpul. Kemanapun ia pergi, makhluk hidup dibantai. Bahkan makhluk yang paling lemah pun tak luput, semuanya berubah menjadi vitalitas dan ditelan oleh naga asli. Aura naga sejati itu sendiri menjadi semakin kuat, dan secara bertahap jejak aura yang hanya ada di zaman kuno muncul. Artinya, ia tengah bertransformasi menjadi naga liar leluhur, dan tampaknya tak akan memakan waktu lama baginya untuk menjadi naga liar leluhur yang sebenarnya, bagaikan penguasa terkuat dari zaman dahulu kala yang turun, menjerumuskan bumi ke dalam kekacauan dan kepanikan yang tak terbayangkan. Tetapi orang yang sebenarnya dapat menghentikan semua ini tidak dapat melarikan diri saat ini. Fang Qingye sangat kesal dengan Mo Souhei. Orang ini tampaknya tidak ingin terus-terusan mengganggunya. Dia hanya ingin mencegah Fang Qingye membebaskan tangannya untuk berurusan dengan naga itu. Setiap penundaan akan mengakibatkan bencana bagi semua makhluk hidup di bumi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia menyetujui persyaratan yang aku ajukan? Mo Souhei melihat kegelisahan Fang Qingye dan berkata sambil tersenyum. Mata Fang Qingye tampak suram. Dia sama sekali tidak ingin menyetujui syarat Mo Souhei, tetapi dia tidak dapat menahan omelan Mo Souhei dan benar-benar tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Untuk menaklukkannya, kamu tidak perlu membasminya. Aku tidak akan membasmi naga sejati terakhir dengan darah naga leluhur dengan mudah. Fang Qingye berkata dengan dingin. Mo Souhei menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak punya pilihan selain membasminya, karena ia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga liar leluhur berkat bantuanku. Fang Qingye sangat marah apa yang kamu lakukan. Mo Souhei tersenyum tipis aku telah mengawetkan darah para naga liar leluhur yang mati di zaman kuno. Fang Qingye mengerti begitu dia mendengar ini. Ternyata naga aslinya menjadi begitu gila karena campur tangan Mo Souhei. Kau benar-benar memberinya darah naga liar leluhur. Hanya untuk mengambil nyawanya. Tidakkah kau pikir ini agak tidak perlu? Fang Qingye berkata dengan nada buruk. Mo Souhei mencibir, apa gunanya? Darah naga leluhur tidak berguna bagiku, dan naga ini tidak ada nilainya kecuali jika mencapai alam naga liar leluhur pertama. Semua kehidupan yang telah dilahapnya akan kembali ke tubuhku bersama dengan vitalitasnya. Kau mengatakan bahwa setetes darah naga leluhur sebagai ganti perpanjangan masa hidupku adalah pertukaran yang sangat hemat biaya, bukan? Fang Qingye diam-diam merasa kesal karena dia telah mengabaikan sesuatu. Dia tidak menyadari kapan Mo Souhei memberikan darah naga leluhur kepada naga asli. Kalau saja dia menemukannya lebih awal, dia tidak akan menghadapi dilema seperti ini. Akan tetapi, Fang Qingye juga paham bahwa ia baru menjadi seorang martial lord dalam waktu yang terlalu singkat. Dibandingkan dengan tahun-tahun panjang Mo Souhei, Fang Qingye masih jauh lebih muda. Jika Xuan Yuan Ye tidak membuat banyak persiapan dan rencana cadangan sebelum kematiannya, yang membuka jalan bagi Fang Qingye, tanpa persiapan Xuan Yuan Ye, bahkan jika Fang Qingye telah menjadi tuan bela diri, akan sulit baginya untuk menghadapi Mo Souhei. Fang Qingye, kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bahkan aku tidak tahu kapan dia akan menjadi naga liar leluhur. Saat itu, kamu tidak akan hanya berhadapan denganku. Mo Souhei berkata dengan penuh arti. Fang Qingye mendengar makna yang lebih dalam kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung menyetujui persyaratan Mo Souhei. Karena kau sudah setuju,
aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku juga berharap kau akan menepati janjimu. Nyawa naga ini adalah milikku, jika tidak, aku akan memberitahumu apa konsekuensinya jika kau membuatku marah, kata Mo Shouhei. Fang Qingye melesat pergi, hatinya merasa sangat berat. Mo Shouhei telah mengancamnya secara tersirat. Jika dia tidak berurusan dengan naga asli ini tepat waktu, setelah menjadi naga liar leluhur, bahkan Santo Ibel generasi pertama yang bergantung pada pohon suci klan Ibel akan muncul dan ingin menempati tubuh naga liar leluhur dan muncul kembali di antara langit dan bumi. Begitu Santo Ibel pertama menduduki tubuh naga liar leluhur dan muncul kembali di dunia dengan kekuatan naga liar leluhur, niscaya itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup di dunia. Fang Qingye sendiri tidak dapat menghentikan dua inkarnasi roh kuno, Mo Shouhei dan Santo Ibel pertama. Oleh karena itu, Fang Qingye harus menyetujui persyaratan Mo Shouhei dan mencegah munculnya naga liar leluhur. Tetapi Fang Qingye juga punya rencananya sendiri. Untuk menyelesaikan semua ini, dia tidak harus membasmi naga sungguhan. Dia bisa menaklukkannya dan menyelamatkan nyawanya. Dengan cara ini, naga liar asli tidak akan lahir, dan Mo Shouhei juga tidak akan mendapatkan kehidupan naga sungguhan. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dan juga akan meninggalkan garis keturunan bagi klan naga asli untuk melanjutkan keturunan. Bagaimanapun, klan naga sejati adalah salah satu dari banyak roh di surga dan bumi. Fang Qingye tidak akan sanggup menanggungnya kalau mereka menghilang begitu saja. Tetapi banyak hal sering tidak berjalan sesuai rencana, bahkan jika orang itu adalah guru bela diri Fang Qingye. Di bumi, naga sejati sedang mendatangkan malapetaka di mana-mana, dan banyak orang meninggal secara tragis akibatnya. Dan kemanapun naga sejati itu pergi, di situ ada kerumunan orang yang padat, jadi begitu naga sejati itu mulai mengamuk, jumlah korban tewas tidak terhitung. Beberapa master bela diri tidak dapat menahannya lagi dan mencoba menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Mereka tidak bermaksud untuk menekan naga sungguhan, tetapi hanya menghentikannya pergi ke tempat manusia berkumpul. Namun, tak seorang pun menyangka kalau kekuatan naga sungguhan ini malah semakin meningkat, bahkan sudah mencapai titik di mana mereka yang punya takdir pun akan kesulitan menandinginya. Para jagoan bela diri terdahulu ingin menghentikannya, namun banyak di antara mereka yang tercabik-cabik oleh naga asli dan nyawa mereka pun direnggut, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya lagi. Bercanda, meskipun mengorbankan hidup seseorang demi kemanusiaan terdengar heroik dan hebat, berapa banyak orang yang rela mati dengan mengetahui bahwa mereka akan mati. Kebanyakan master bela diri memilih untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak akan menyerang naga sungguhan sama sekali. Adapun berapa banyak orang yang akan dibasmi oleh naga sejati ini dalam amarahnya, mereka tidak terlalu peduli. Jumlah manusia tidak dapat dihitung, jadi kematian ratusan ribu atau jutaan orang tidak menjadi masalah. Tentu saja masih banyak master bela diri yang merasa sangat khawatir. Lagi pula, begitu naga asli ini berubah menjadi naga liar leluhur, semua makhluk hidup di dunia akan berada dalam krisis besar, dan pada saat itu diperkirakan tidak ada seorang pun yang hadir akan dapat melarikan diri. Mengapa Mo Wuzun dan Fang Wuzun belum muncul? Beberapa tetua yang berkuasa merasa khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di antara langit dan bumi. Seorang pria berjubah hijau menerobos udara, dan tekanan mengerikan yang melanda 9 langit dan 10 bumi langsung menyerbu ke arah naga sungguhan yang gila itu. Banyak prajurit yang menonton dari semua sisi semuanya bersemangat, dan banyak yang langsung bersorak. Pria berbaju hijau muncul, dan master bela diri Fang Qingye akhirnya menampakkan diri. Dalam benak para manusia kuat, asal salah satu dari dua martial lord muncul di sini, sudah cukup untuk menyingkirkan naga sungguhan ini, dan tidak akan ada masalah sama sekali. Lagi pula, para penguasa bela diri akan waspada bahkan terhadap naga liar leluhur, apalagi naga sungguhan yang belum menjadi naga liar leluhur. Tidak peduli seberapa kuat naga asli ini, selama ia belum menjadi naga liar leluhur, ia tidak akan pernah bisa menandingi Fang Wuzun. Salam untuk Tuan Fang Wu. Tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, tidak peduli dari mana mereka berasal, apakah di surga atau di bumi, bahkan monster-monster kuat itu, semuanya tunduk kepada Fang Qingye dengan penuh rasa hormat. Terlepas dari apakah Fang Qingye akan memperhatikan mereka atau tidak, atau bahkan jika Fang Qingye tidak melihat mereka, mereka harus menunjukkan kesopanan seperti itu ketika menghadapi seorang master seni bela diri. Mereka tidak hanya kagum dengan kekuatan Fang Qingye, tetapi juga kagum dengan posisi Fang Qingye di puncak seni bela diri. Itulah puncak seni bela diri. Puncak seni bela diri, layak disembah oleh semua prajurit. Fang Qingye mengabaikannya dan langsung menuju naga asli, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Ledakan, naga sungguhan yang ganas yang sebelumnya tak terhentikan, kini dipukul oleh telapak tangan Fang Qingye dan menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar jatuh langsung dari udara. Semua orang berseru karena terkejut.
Kebanyakan orang ini adalah prajurit yang belum pernah melihat Fang Qingye beraksi. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat gaya Fang Qingye. Sejumlah kecil master bela diri menganggap hal itu sebagai hal yang biasa saja. Tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Bagaimanapun, dia adalah Fang Qingye, Fang Wuzun, dan wajar baginya memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa ibel yang kuat merasa ngeri ketika mereka melihat kekuatan dahsyat langit dan bumi yang dibawa Fang Qingye saat dia beraksi, dan beberapa bahkan merasa sedih dan tidak berdaya. Pada zaman dahulu kala, ras ibel merupakan penguasa bumi, namun kini ras ibel telah menjadi lemah, sedangkan ras manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dunia seni bela diri, ada dua jagoan bela diri yang memandang rendah dunia dan menekan ras ibel sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Bahkan Demon Saint masa kini pun sama sekali tidak mampu menandingi kedua martial lord dalam hal kekuatan. Faktanya, monster kuat ini ingin melihat naga asli ini berubah menjadi naga liar leluhur. Dengan cara ini, klan monster akan memiliki prajurit kuat yang sebanding dengan ahli bela diri manusia. Sayangnya, sekarang Fang Qingye telah muncul, monster dan binatang buas yang kuat itu tahu bahwa itu tidak mungkin. Fang Qingye tidak akan duduk diam dan menyaksikan kelahiran naga liar leluhur tanpa melakukan apapun. Di tengah kerumunan itu, ada satu orang yang menatap kosong ke arah sosok dari jauh yang tampak bagaikan dewa dan tengah diawasi oleh banyak sekali orang sakti. Itulah ayahnya, seorang lelaki yang dulu tak tertandingi di dunia, kini menjadi lelaki kuat yang dibanggakan oleh anaknya. Kini, ayah dan anak itu berada di waktu dan ruang yang sama, di bawah langit dan bumi yang sama, tetapi mereka tidak dapat saling mengenali. Fang Lin memiliki perasaan campur aduk, termasuk kegembiraan dan kegembiraan, juga kekecewaan dan kehilangan. Namun mungkin lebih dari itu adalah kegembiraan. Setidaknya aku dapat melihat sang ayah lagi dalam ingatanku, dan tak ada penyesalan di hatiku. Naga asli jatuh ke tanah, dan Fang Qingye menendang ke bawah, meninggalkan jejak kaki di tubuh naga asli, mencoba menekan kekuatan manik di tubuh naga asli. Dengan kemampuan Fang Qingye, seharusnya tidak sulit melakukan ini. Tetapi Fang Qingye mengerutkan kening, menyadari bahwa kekuatan dalam tubuh naga asli berlipat ganda dengan cepat, seolah-olah telah dirangsang. Tiba-tiba, Fang Qingye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dengan tatapan muram dan marah di matanya. Kamu hebat sekali, Mo Souhei. Kamu tidak hanya memberinya 1 tetes darah leluhur, tapi 3 tetes. Fang Qingye berkata dalam hati. Sampai saat ini, Fang Qingye sepenuhnya mengerti bahwa Mo Souhei telah memasang jebakan untuknya, dan dia akan jatuh ke dalamnya apapun yang terjadi. Begitu dia menyerang naga asli ini, dia akan memberinya kekuatan untuk memurnikan darah leluhur di tubuhnya, yang memungkinkan naga asli ini berubah menjadi naga liar leluhur lebih cepat. Dalam kasus ini, Fang Qingye tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia ingin mempertahankan nyawa naga itu, efek dari 3 tetes darah leluhur akan mengubah naga itu menjadi naga liar leluhur, yang akan semakin sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak ingin ia berubah menjadi naga liar leluhur, satu-satunya cara adalah membasminya. Mo Souhei membayar harga 3 tetes darah naga leluhur untuk memaksa Fang Qingye membasmi naga asli sehingga Mo Souhei bisa mendapatkan vitalitas agung naga asli. Pada titik ini, Fang Qingye tidak punya pilihan. Naga liar leluhur tidak boleh muncul. Dia harus membasmi naga sungguhan gila yang ada di depannya, kalau tidak konsekuensinya akan sangat serius. Aku tidak pernah menyangka bahwa garis keturunan klan naga sejati akan terputus di tangan Fang Qingye hari ini. Meskipun mereka adalah makhluk hidup di dunia, mereka juga telah melakukan dosa. Fang Qingye mendesah dalam hatinya, tidak tega membasmi naga sejati ini. Bagaimanapun, ini adalah naga sejati terakhir di antara langit dan bumi. Setelah membasminya, tidak akan ada lagi naga sejati di dunia. Fang Qingye telah memusnahkan klan naga sejati. Wu Zun tidak maha kuasa, masih ada hal yang tidak dapat ia lakukan. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, Fang Qingye harus membuat pilihan yang paling rasional. Mo Souhei berdiri di atas langit, menatap semua pergerakan di bumi. Melihat Fang Qingye belum membasmi naga asli, tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajah Mo Souhei, dan dia tampak cukup santai. Apakah kamu, Fang Qingye, tidak berani mengambil tindakan? Mo Souhei berkata dalam hati, yakin bahwa Fang Qingye pasti akan membasmi naga asli. Seperti yang diharapkan, Fang Qingye tidak ragu-ragu terlalu lama dan akhirnya melancarkan pukulan mematikan. Dengan satu serangan telapak tangan, kepala naga asli hancur, dan teriakan melengking bergema di langit. Jeritan itu tidak berlangsung lama. Mereka berhenti tiba-tiba saat tengkorak naga asli itu hancur, dan hujan darah menyebar antara langit dan bumi. Titik titik titik. Titik titik titik. Para pria kuat yang melihat pemandangan ini, tak peduli mereka dari ras manusia atau ras monster, tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini mungkin naga asli terakhir di dunia,
dan sekarang ia telah mati di sini. Makhluk yang paling kuat di zaman dahulu kini telah hancur total. Terutama mereka yang kuat dari klan monster, mereka merasa sangat tidak nyaman dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Meskipun mereka tidak berani membenci Fang Qingye karena apapun, mereka tentu saja sedih melihat naga asli milik klan monster mereka musnah dengan cara seperti ini, dan mereka takut bencana kehancuran seperti itu akan menimpa mereka suatu hari nanti. Namun, dengan cara ini, krisis yang akan ditimbulkan oleh naga liar leluhur telah teratasi, dan semua makhluk hidup di bumi tidak akan jatuh ke dalam krisis yang lebih besar, yang juga merupakan suatu berkah. Fang Lin berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, terutama ketika dia melihat ayahnya berdiri tak bergerak di tengah hujan darah. Fang Lin tampaknya dapat merasakan pergumulan batin dan ketidakberdayaan ayahnya. Fang Lin sangat mengenal Fang Qingye. Mengetahui bahwa ini adalah naga sejati terakhir antara langit dan bumi, Fang Qingye tidak mungkin membasminya. Dia lebih mungkin mencoba menaklukkannya dan meninggalkan garis keturunan sebanyak mungkin untuk klan naga sejati. Tetapi sekarang, Fang Qingye memilih cara yang paling brutal untuk membasmi naga asli ini, sehingga harapan klan naga asli untuk terus berlanjut pun hilang. Meskipun Fang Lin tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya, ketika ayahnya membuat keputusan ini, dia pasti merasa sangat enggan. Baik Fang Qingye maupun Fang Lin, baik ayah maupun anak itu memiliki falsafah yang sama, yakni, semua makhluk di dunia ini adalah sama, baik manusia maupun monster, mereka semua adalah makhluk di bumi. Tidak seorang pun berhak merampas nyawa makhluk lain, bahkan manusia yang paling kuat sekalipun. Terutama sesuatu seperti memusnahkan seluruh ras sungguh terlalu kejam. Jika itu Fang Lin, mungkin akan sulit baginya melakukannya kecuali ada alasan yang benar-benar kuat. Hujan darah pun sirna, dan mayat naga sungguhan yang tanpa kepala, sebesar gunung, tergeletak diam di antara gunung dan sungai. Daratan dalam radius ribuan mil menjadi kacau balau, dan darah naga yang tak terhitung jumlahnya berceceran, membuat beberapa orang kuat di dekatnya meneteskan air liur. Jika Fang Qingye tidak hadir, mereka mungkin akan mencoba merebut darah naga. Apakah kamu bercanda? Ini adalah naga sungguhan yang hampir menjadi nenek moyang naga liar. Anda dapat membayangkan betapa berharganya darah naga itu. Tidak peduli apakah itu manusia atau monster, mendapatkan darah naga dapat membawa manfaat besar. Bahkan metode yang paling brutal dan boros, yaitu meminum darah naga secara langsung, dapat membuat tubuh lebih kuat. Terlebih lagi, ada banyak sekali darah naga di sini, dan pikiran banyak orang kuat yang hadir menjadi aktif. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 tetes darah naga, itu akan dianggap keuntungan besar. Bukan hanya darah naga, tetapi setiap bagian dari naga asli adalah harta karun. Sepotong sisik naga, sepotong daging naga, urat naga, sepotong tulang naga, dan sebagainya semuanya sebanding dengan harta dari surga dan bumi. Bangkai besar seekor naga sungguhan setara dengan harta karun besar yang tak terbayangkan. Siapapun yang dapat memperoleh seluruh mayat naga asli dapat menciptakan manusia kuat yang tak tertandingi, atau mungkin mendirikan sekte teratas. Akan tetapi, dengan kehadiran Fang Qingye, meskipun semua orang menyimpan keserakahan dalam hati mereka, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Mereka pada dasarnya menyembunyikan keserakahan mereka dengan sangat baik dan tidak menunjukkannya pada penampilan luar mereka. Semua orang kuat yang hadir mengerti bahwa orang yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan mayat naga asli pastilah Fang Qingye. Bahkan jika Fang Qingye menyeret seluruh mayat naga asli itu sendirian, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagi pula, naga sungguhan yang gila ini dibasmi oleh Fang Qingye, dan Fang Qingye adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memutuskan bagaimana menangani mayat naga sungguhan itu. Fang Qingye tentu saja menyadari bahwa saat ini ada banyak sekali mata yang menatap mayat naga asli, tetapi dia masih harus memenuhi perjanjian yang dibuatnya dengan Mo Souhei terlebih dahulu. Pada saat itu, Fang Qingye mengulurkan tangan kosongnya dan mengeluarkan semua vitalitas luar biasa yang terkandung dalam tubuh naga asli. Di antaranya, bukan hanya vitalitas asli naga sesungguhnya, tetapi juga vitalitas semua makhluk hidup yang dimangsa naga tersebut selama kurun waktu tersebut. Bila dikumpulkan semuanya cukup besar, cukup untuk memperpanjang hidup Mo Souhei selama 10.000 tahun. Tentu saja, bagi orang setingkat Mo Souhei, memperpanjang umur 10.000 tahun hanyalah setetes air dalam lautan. Setelah Fang Qingye mengeluarkan vitalitas naga sejati, dia menghilang dari tempat ini dan muncul kembali setelah beberapa saat. Di atas 9 surga, Mo Souhei memperoleh vitalitas naga sejati yang dikirim oleh Fang Qingye. Setelah menyerapnya, dia tidak terlalu puas. Sebaliknya, ekspresi Mo Souhei sedikit muram. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia menyerap vitalitas naga asli, dia hanya dapat memperpanjang hidupnya hingga 8.000 tahun.
Alasannya adalah karena Mo Souhei sendiri memiliki umur yang pendek dan tubuhnya hampir membusuk, sehingga efektivitas vitalitas naga sejati sangat berkurang padanya. Namun, Mo Souhei juga tahu bahwa situasinya tidak optimis. Jika dia tidak menerima vitalitas naga asli kali ini, dia mungkin harus memilih metode ekstrim lain untuk menjaga dirinya tetap hidup dalam waktu dekat. Fang Qingye, bagaimanapun juga kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Sosok Mo Souhei menghilang dan tidak lagi memperhatikan situasi di bawah. Setelah Fang Qingye kembali ke mayat naga asli, dia melihat mayat naga itu dan kemudian pada orang-orang kuat dari semua pihak yang berkeliaran. Fang Qingye tentu saja mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan langsung mengumpulkan tubuh naga asli. Ketika banyak orang kuat yang hadir melihat Fang Qingye menyimpan sendiri mayat naga asli, mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Paling-paling mereka hanya menggumamkan beberapa patah kata dalam hati. Fang Qingye jelas-jelas ingin mengambil mayat naga itu untuk dirinya sendiri. Meski tidak ada yang salah dengan hal itu, lagi pula, mayat naga sebesar itu tidak ditinggalkan untuk orang lain, jadi wajar saja jika sebagian orang akan ragu. Terlebih lagi, di mata banyak orang, kau, Fang Qingye, telah berkultivasi hingga ke alam marsial Honored One, jadi mayat naga sungguhan ini seharusnya tidak berarti apa-apa bagimu. Untungnya, Fang Qingye tidak bertindak terlalu jauh. Meskipun dia mengambil tubuh naga asli, dia tidak mengambil darah naga asli di tanah. Fang Qingye menatap darah naga asli yang berceceran di tanah dan mendesah dalam hati. Dia awalnya bermaksud meninggalkan darah naga asli ini untuk orang-orang yang hadir. Adapun seberapa banyak yang bisa mereka rebut, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Saat Fang Qingye hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan melihat sekelompok prajurit terbang di udara di kejauhan. Fang Qingye sedikit mengernyit. Sebagai seorang ahli bela diri, ia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang ruang antara langit dan bumi. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah ada seseorang di sana yang sangat dikenalnya. Namun perasaan ini hanya sementara. Fang Qingye menatap tajam ke arah masing-masing prajurit, tetapi tidak menemukan satu pun wajah yang dikenalnya. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, Fang Qingye tidak tinggal lama di sini. Dia bergerak dan menghilang di depan semua orang. Titik. Fang Lin ada di antara kerumunan. Ketika Fang Qingye menatapnya tadi, dia merasa sangat rumit dan gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya, seperti orang biasa. Untungnya, Fang Qingye tidak menyelidikinya dengan cermat, jika tidak, dengan kemampuan Wu Zun, dia pasti akan menemukan keanehan Fang Lin. Fang Lin tahu betul bahwa dia tidak bisa bertemu dan mengenali Fang Qingye, dan dia tidak bisa membiarkan Fang Qingye mengetahui keberadaannya. Setelah Fang Qingye pergi, sejumlah besar darah naga di tanah tiba-tiba menjadi objek pertikaian di antara orang-orang kuat dari semua pihak. Tidak peduli apakah mereka manusia atau ibel, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keserakahan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sepotong darah naga. Bahkan beberapa orang dengan basis kultivasi rendah pun turut serta secara gegabah, berharap bisa mendapatkan satu atau dua tetes darah naga secara keberuntungan. Tentu saja, mereka akhirnya mati mengenaskan di tangan orang-orang kuat lainnya. Mereka yang kekuatannya lebih rendah bersifat serakah dan berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang memperebutkannya, mereka juga bisa mendapat keuntungan jika mereka lebih berhati-hati. Sayangnya, mereka berpikir terlalu sederhana. Darah naga adalah sesuatu yang langka, bagaimana mungkin mereka, yang lemah, mendapatkannya. Fang Lin tidak berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan darah naga. Dia tidak tertarik dengan darah naga. Selain itu, Fang Lin sendiri memiliki naga asli, jadi ia punya banyak darah naga. Cakram ikan berwarna hitam putih dan arwah wanita berbaju hitam itu telah pergi entah-entah kemana. Setelah memastikan Fang Lin tidak dapat mengejarnya, mereka mendarat di sebuah lembah. Jiwa itu muncul, namun hanya berupa bayangan hijau yang samar dan kabur, seolah akan hilang seluruhnya jika tertiup angin. Otang pembawa sial kau Fang Lin. Kau benar-benar membuatku kehilangan tubuhku. Aku akan membuatmu membayarku 100 kali lipat. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah. Tanpa tubuh fisik, bahkan jika wanita berpakaian hitam itu abadi, dia akan terluka parah. Jika dia tidak segera menemukan tubuh fisik yang cocok untuk ditinggali, jiwanya akan semakin melemah seiring berjalannya waktu, hingga tiba saatnya jiwanya hancur. Bahkan jika piring yin yang Pisces dapat melestarikan jiwanya, masih akan ada terlalu banyak ketidaknyamanan tanpa tubuh fisik. Tetapi tidak mudah untuk menemukan tubuh yang cocok. Pertama-tama, tingkat budidayanya harus tepat, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bagi wanita berpakaian hitam, tubuh abadi adalah yang paling cocok. Terlebih lagi, jika tubuh fisik tidak cocok dengan jiwa, itu akan menjadi kerusakan lain baginya dan akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa.
Bahkan jika dia menemukan tubuh yang cocok dan berhasil melekatkan diri padanya, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan wanita berpakaian hitam itu untuk memulihkan vitalitasnya, dan tingkat kultivasinya bahkan mungkin anjlok. Dapat dikatakan bahwa wanita berpakaian hitam itu selamat kali ini dan lepas dari kendali Fang Lin, tetapi ia membayar harga yang tak terbayangkan. Namun bagi wanita berpakaian hitam, dia berhasil lolos dari Fang Lin dan akhirnya mendapatkan kebebasannya. Adapun apakah harganya mahal atau tidak, dia sudah menentukan pilihannya dan tidak ada ruang untuk menyesal. Tepat saat wanita berpakaian hitam itu ingin mencari tubuh yang cocok untuk ditempeli, dia melihat sebuah sosok melintas di langit. Orang ini berpakaian jubah putih dan memiliki wajah yang tampan, dengan pandangan yang agak halus dan lembut, yang membuat orang dengan mudah menyukainya pada pandangan pertama. Orang tersebut sangat tertarik dan menyadari ada harta karun di bawahnya, lalu segera jatuh ke arah lembah tempat piring ikan berwarna hitam putih itu berada. Tidak bagus. Wanita berpakaian hitam itu merasa ngeri. Piring ikan hitam dan putih itu merupakan suatu harta karun. Jika itu direnggut orang lain, dia akan kehilangan sepenuhnya sarana untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, dia hanya seorang jiwa yang tersisa dan ada kemungkinan besar dia akan ditangkap juga. Tanpa ragu-ragu, wanita berpakaian hitam itu bersembunyi di cakram Yin Yang Pisces, terbang di udara, dan mulai melarikan diri sekali lagi. Kamu mau pergi kemana? Pemuda itu berteriak, dan energi Yin dan Yang muncul di tangannya, yang sangat mirip dengan kekuatan piring ikan hitam dan putih. Ternyata piring Yin Yang Pisces berada di luar kendali wanita berpakaian hitam itu dan terbang mundur ke tangan pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Piring ikan berwarna hitam putih itu berada di luar kendalinya. Tampaknya sangat dekat dengan energi Yin dan Yang yang ditunjukkan pemuda itu. Wanita berpakaian hitam itu kebetulan melihat wajah pemuda itu melalui lempengan Yin Yang Pisces dan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berpakaian hitam itu tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu orang ini. Dia tidak dapat mengerti mengapa orang ini muncul di sini. Santo hitam dan putih. Pemuda dengan penampilan halus dan seperti dunia lain ini tak lain adalah Santo hitam dan putih, salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi, dan pendiri Taoisme, salah satu dari 3 agama. Pada saat ini, Santo hitam putih belum menjadi salah satu dari 8 kaisar yang tak tertandingi. Dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memulai, tetapi kultivasinya sudah luar biasa, dan dia telah menguasai metode kultivasi energi Yin dan Yang. Piring ikan berwarna hitam putih itu jatuh ke tangannya, dan dia segera menggunakan energi Yin dan Yang untuk menembus seluruh harta karun itu, dan sekaligus menemukan jiwa wanita berpakaian hitam yang bersembunyi di dalamnya. Aku tidak menyangka masih ada jiwa seorang pejuang abadi. Pemuda itu bergumam dengan sedikit senyum di wajahnya. Wanita berpakaian hitam itu menatapnya dengan ngeri dan berkata cepat, aku bersedia memberikan harta karun itu kepadamu, tetapi aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawaku. Pemuda itu melengkungkan bibirnya dan berkata, karena aku menemukanmu dan harta karun itu bersama-sama, maka kau seharusnya menjadi milikku juga. Setelah berkata demikian, pemuda itu menggunakan cara rahasia untuk langsung menghapus semua ingatan dari jiwa wanita berpakaian hitam itu. Mulai hari ini, kamu harus menuruti perintahku. Naga sejati terakhir di dunia dibasmi oleh Fang Qingye. Meskipun tubuh naga itu diambil oleh Fang Qingye, sejumlah besar darah naga tertinggal. Setelah banyak orang kuat yang hadir mencoba merebutnya, mereka semua mendapat sedikit atau banyak darah naga asli, termasuk para master dari Istana Danseng. Istana Danseng tentu saja tidak akan tinggal diam terhadap bencana yang disebabkan oleh naga asli kali ini, dan juga mengirim banyak orang kuat untuk membantu. Kemudian, dalam perebutan darah naga, para penguasa Istana Danseng juga sangat kuat, mengambil banyak darah naga asli, yang dapat dikatakan sebagai panen yang melimpah. Darah naga sejati sangatlah berguna. Bagi para prajurit dan alkemis, darah naga sejati adalah barang langka yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ada beberapa darah naga yang telah disimpan di Istana Danseng selama puluhan ribu tahun. Semuanya ditemukan oleh orang-orang kuat Istana Danseng dari beberapa rerun dewa kuno. Namun, setelah puluhan ribu tahun dikonsumsi, darah naga di Istana Danseng kini hampir habis. Kali ini, darah naga yang dirampas orang-orang kuat Istana Danseng di luar hanya dapat digunakan untuk pengisian ulang. Dengan cara ini, bahkan jika Istana Danseng bertahan selama puluhan ribu tahun, masih akan ada cukup darah naga untuk digunakan. Di dunia ini, jika ada seseorang yang mampu mengeluarkan darah naga terbaik, tidak diragukan lagi adalah alkemis dari Istana Danseng. Menelan darah naga secara langsung adalah tindakan yang paling mubazir, dan hanya orang paling bodoh yang akan melakukan ini. Mereka yang benar-benar terampil, setelah memperoleh darah naga, akan mencari ahli alkimia yang dapat dipercaya untuk membuat ramuan bagi mereka.
Hanya dengan menambahkan darah naga ke dalam ramuan dan meleburnya dengan berbagai khazanah alam, maka khasiat darah naga dapat maksimal. Kekuatannya tak terhitung banyaknya dibandingkan menelan darah naga mentah-mentah. Ketika orang-orang kuat Istana Danseng kembali ke Istana Danseng dengan darah naga, Kepala Istana Tua segera memanggil Fang Lin dan Qilian Sheng dari era ini ke sisinya dan memberikan mereka masing-masing setetes darah naga. Meskipun setiap orang hanya mendapat satu tetes darah naga pun merupakan hadiah yang sangat besar. Suatu kekuatan dengan fondasi yang sedikit lebih lemah tidak akan pernah mampu memberikan hal yang baik seperti itu kepada para pengikutnya. Apalagi ini adalah darah naga sungguhan yang hampir menjadi nenek moyang naga liar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah dahsyat. Jika seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah meminum setetes darah naga, tubuhnya akan meregang hingga batas maksimal, yang mana kontraproduktif. Adapun mengapa dia memberi masing-masing dari mereka setetes darah naga, Kepala Istana Tua itu tidak banyak bicara, seolah-olah dia ingin menguji mereka berdua untuk melihat bagaimana mereka akan menangani darah naga yang mereka miliki. Apakah mereka berdua menggunakan darah naga untuk berkultivasi atau untuk membuat pil, itu terserah mereka untuk memutuskan, dan Kepala Istana Lama tidak akan ikut campur. Namun, seberapa terampil mereka berdua menangani darah naga dapat menentukan nasib masa depan mereka di Istana Danseng. Dengan kata lain, ini juga merupakan kontes yang tak terlihat, kontes yang hanya bisa dilihat oleh penguasa Istana Lama. Mari kita bicara tentang Qilian Sheng. Meskipun dia sangat gembira setelah mendapatkan darah naga, dia tidak terburu-buru menanganinya karena kegembiraannya. Baru setelah dia tenang 7 hari kemudian Qilian Sheng mulai berpikir tentang cara menangani darah naga. Adapun darah naga, ini adalah pertama kalinya Qilian Sheng mendapatkan benda langka seperti itu, jadi tentu saja dia harus berpikir matang-matang tentang cara menghadapinya. Jika dia menyia-nyiakan setetes darah naga ini, dia tidak akan punya tempat untuk mengeluh ketika dia menyesalinya. Pilihan pertama tentu saja menggunakannya untuk alkimia. Qilian Sheng sudah mengetahui beberapa resep untuk menggunakan darah naga sebagai obat, tetapi dia belum pernah mencobanya. Lagi pula, di mana dia bisa mendapatkan benda berharga seperti darah naga untuk berlatih. Jadi meskipun Qilian Sheng ingin menggunakan setetes darah naga ini untuk membuat ramuan, dia tidak berani melakukannya saat itu juga. Lagi pula, dia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan ramuan tersebut, maka setetes darah naga ini mungkin akan terbuang sia-sia. Karena kekhawatiran tersebut, Qilian Sheng enggan mulai menggunakan darah naga sebagai obat. Dia selalu membuat berbagai kesimpulan dan prediksi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebanyak mungkin sebelum dia memiliki cukup keyakinan untuk mulai membuat alkimia. Tidak ada yang salah dengan kehati-hatian Qilian Sheng, dan itu patut dipuji di mata banyak alkemis. Bagaimanapun juga, alkimia adalah masalah yang rumit, dan hal pertama yang harus dilakukan seorang alkemis adalah mengurangi tingkat kegagalan alkimia sebanyak mungkin. Anda harus sangat berhati-hati sebelum memulai memurnikan ramuan tanpa kepastian apapun, terutama bila memerlukan bahan obat yang sangat berharga atau kekayaan alam. Qilian Sheng memilih untuk bertindak hati-hati. Dia membaca banyak buku kuno tentang alkimia, mengunjungi beberapa alkemis senior di Istana Danseng, dan membalikkan beberapa asumsi sebelumnya yang belum matang. Semua tindakannya berada di bawah perhatian Kepala Istana Lama, tetapi Qilian Sheng sendiri tidak menyadarinya. Dan ketika Qilian Sheng, yang telah mempersiapkan selama lebih dari sebulan dan akhirnya siap menggunakan setetes darah naga ini untuk memurnikan ramuan, dia secara tak terduga mengetahui bahwa Fang Lin telah menggunakan darah naga untuk memurnikan tungku ramuan tingkat atas tingkat 8. Ketika Qilian Sheng mengetahui hal ini, dia terkejut dan segera menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan pergi ke Fang Lin untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ini, Qilian Sheng merasa sangat kesal. Fang Lin berhasil memurnikan ramuan menggunakan setetes darah naga itu, dan ramuan yang dibuatnya sangat luar biasa, mencapai tingkat ke-8 atas, dan kualitasnya hampir sempurna. Jika Fang Lin tidak kekurangan pengalaman dalam memurnikan pil dengan darah naga untuk pertama kalinya, kualitas pil kelas 8 ini akan benar-benar sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sebagai perbandingan, Qilian Sheng telah menunda-nunda selama lebih dari sebulan tanpa mulai memurnikan pil, sementara Fang Lin telah selesai memurnikan pil, dan pil yang telah dimurnikannya sangat bagus. Ini jelas menunjukkan siapa yang lebih baik. Qilian Sheng agak terkejut, dan pada saat yang sama, dia tidak begitu mengerti mengapa Fang Lin begitu berani. Dia jelas tidak punya pengalaman dalam memurnikan pil dengan darah naga seperti dirinya, tetapi dia berani menggunakan darah naga untuk memurnikan pil secara langsung. Bukankah dia takut gagal dalam memurnikan pil dan membuang setetes darah naga? Memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, Qilian Sheng bertanya kepada Fang Lin tentang keraguannya. Fang Lin tersenyum tenang saat mendengar ini. Saudara Qi, sebenarnya, dengan kemampuanmu, pil yang kamu buat langsung dari tungku tidak akan lebih buruk dari yang aku buat.
Hanya saja kamu merasa tidak punya pengalaman, jadi kamu pikir kamu tidak yakin. Alkemis generasiku seharusnya berhati-hati, tetapi ketika kita perlu percaya diri dan tegas, kita harus tetap tegas. Keraguan sering kali menyebabkan kesalahan. Ketika Qilian Sheng mendengar kata-kata Fang Lin, dia sangat tersentuh. Diam-diam dia mendesah, memang dia tidak kalah dengan Fang Lin dalam hal alkimia, tapi dalam hal kepercayaan diri, dia masih belum sebaik Fang Lin. Tentu saja, alasan mengapa keduanya tampak berbeda bagi orang luar adalah karena mereka bukanlah orang dengan kepribadian yang sama. Kepribadian mereka berbeda, jadi tentu saja pilihan mereka akan berbeda. Inilah perbedaan dalam cara kedua orang itu bertindak, bukan perbedaan dalam keterampilan alkimia mereka. Setelah Fang Lin berhasil memurnikan ramuan tersebut, Qilian Sheng masih tidak langsung menggunakan darah naga untuk memurnikan ramuan tersebut, tetapi menundanya selama sebulan lagi. Setelah sekian lama mempersiapkan diri, Qilian Sheng mengadopsi metode alkimia yang belum pernah digunakannya sebelumnya, dan dia benar-benar menyempurnakan ramuan tingkat 9 semu dalam satu gerakan. Di aula utama Istana Dansheng, Fang Lin dan Qilian Sheng dari era ini datang berdampingan, dan di depan mereka adalah kepala istana tua. Selain mereka bertiga, tidak ada seorang pun di aula utama. Kepala istana tua memegang botol giok di satu tangan, yang berisi ramuan yang dibuat oleh Fang Lin dan Qilian Sheng masing-masing menggunakan darah naga. Kalian semua sangat hebat. Kalian belum benar-benar menjadi alkemis 8 ding, tetapi kalian sudah mampu memurnikan pil tingkat ini. Ini benar-benar membuatku merasa puas. Kata kepala istana tua itu sambil menatap Fang Lin dan Qilian Sheng dengan kekaguman di matanya. Pada saat ini, Fang Lin dan Qilian Sheng belum berpartisipasi dalam penilaian untuk alkemis 8 ding, dan identitas mereka masih hanya alkemis 7 ding. Akan tetapi, semua orang di istana Dansheng tahu bahwa kedua orang ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan alkemis 8 ding, mereka hanya kurang dalam penilaian. Fakta bahwa mereka berdua menggunakan darah naga untuk memurnikan pil kali ini sudah cukup membuktikan kekuatan mereka. Baik itu pil tingkat 8 tingkat atas yang disempurnakan Fang Lin, maupun pil tingkat 9 semu yang disempurnakan Qilian Sheng, itu menunjukkan bahwa mereka berdua punya kekuatan yang melampaui level alkemis mereka sendiri. Fang Lin berkata, dibandingkan dengan kakak senior Qi, aku masih kalah. Itulah kata-kata Fang Lin yang sebenarnya. Lagi pula, dilihat dari tingkat pil yang disempurnakan keduanya, Qilian Sheng memang lebih baik. Qilian Sheng tersenyum pahit dan berkata, Saudara Fang, tolong berhenti memfitnahku. Kepala istana tua itu tertawa, mengembalikan 2 botol giok itu kepada Fang Lin dan Qilian Sheng, dan berkata saya sangat puas dengan kalian berdua. Meskipun ada perbedaan dalam kualitas pil, kalian berdua mulai memurnikan pil pada waktu yang berbeda, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Ya, Fang Lin dan Qilian Sheng memberi hormat serempak, tetapi dalam benak Qilian Sheng, kali ini ia tetap kalah dari Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin yakin bahwa ia bisa mulai memurnikan ramuan itu segera setelah mendapatkan darah naga, tetapi ia tidak memiliki keyakinan itu dan baru memulainya setelah persiapan yang panjang. Bahasa Indonesia. Meskipun kualitas pil yang diraciknya memang lebih baik dibanding buatan Fang Lin, Qilian Sheng juga tahu bahwa jika Fang Lin punya cukup waktu untuk mempersiapkan seperti dirinya, kualitas pil yang diracik Fang Lin pasti tidak akan kalah dengan miliknya. Kembalilah. Penilaian alkemis 8 ding akan diadakan dalam sebulan, kata kepala istana tua. Ketika keduanya mendengar ini, mereka berdua tampak bersemangat. Bagaimanapun, mereka masih muda dan tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan memiliki mentalitas seperti itu. Setelah Fang Lin dan Qilian Sheng pergi, kepala istana tua duduk di aula untuk waktu yang lama tanpa bangun, memikirkan banyak hal dalam benaknya, termasuk Fang Lin di generasi mendatang. Apakah semua hal benar-benar terkendali? Mungkin beberapa hal telah luput dari pandangan kita. Sang kepala istana tua bergumam. Meskipun istana Dansheng selalu berada di bawah pengawasannya dan tak ada yang luput dari perhatiannya, karena suatu alasan, seiring 2 orang jenius tak tertandingi, Fang Lin dan Qilian Sheng menjadi semakin luar biasa dan dewasa, kepala istana tua itu menyimpan kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya. Terlebih lagi, tekanan yang dialami oleh kepala istana lama sama sekali tidak diketahui oleh orang lain di istana Dansheng. Warisan Xuan Yuanya, nasib semua orang di dunia, dan kehancuran istana Dansheng yang tak terelakkan, tidak hanya membebani pundak Fang Lin, tetapi juga pundak kepala istana lama. Seorang lelaki masuk ke aula dan membungkuk sedikit kepada kepala istana tua yang pendiam. Kamu di sini, jawab kepala istana tua itu. Laki-laki yang datang itu juga sudah tua, berwajah tegas dan berekspresi serius. Pada pandangan pertama, orang-orang merasa bahwa lelaki tua ini sangat tidak mudah didekati. Penatua Agung, di istana Dansheng, dialah satu-satunya orang yang dapat sejajar dengan kepala istana lama.
Kekuasaan yang dimilikinya tidak kalah dengan kekuasaan kepala istana yang lama. Faktanya, pada sebagian besar waktu, kepala istana lama bersikap rendah hati, dan tetua agung ini memimpin situasi keseluruhan istana Danseng. Ada begitu banyak orang di istana Danseng, bahkan mereka yang berstatus tinggi seperti 9 kepala aula, yang akan merasakan kekaguman dari lubuk hati mereka saat berhadapan dengan ketua-tetua yang tegas. Akan tetapi, hanya sedikit orang di istana Danseng yang tahu bahwa kepala istana tua dan tetua agung dulunya adalah saudara yang bermusuhan. Mereka dulunya adalah orang-orang jenius yang difavoritkan banyak orang, seperti Fang Lin dan Qilian Sheng sekarang. Akan tetapi, mereka berdua masih muda dan sombong, dan tak seorang pun di antara mereka yang mau tunduk satu sama lain. Alhasil, mereka pun saling bertarung hampir sepanjang hidup mereka. Adik laki-laki, kamu dan aku tampaknya sudah jauh lebih tua. Melihat tetua agung tidak berbicara setelah memberi hormat, kepala istana tua mengambil inisiatif untuk berbicara. Sang tetua agung mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, setelah hidup bertahun-tahun, wajar saja jika kamu menjadi tua. Kepala istana tua itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sejujurnya, aku tidak ingin menjadi tua, dan aku tidak ingin mati. Dunia ini begitu indah, dan istana Danseng begitu megah. Aku tidak ingin mati suatu hari dan tidak dapat melihat apapun. Sang tetua agung merasa tidak nyaman saat mendengar ini dan berkata, dengan tingkat kultivasimu, kau tidak akan memiliki masalah untuk hidup selama puluhan ribu tahun lagi. Kepala istana tua itu menggelengkan kepalanya tidak peduli berapa lama aku bisa hidup, yang penting aku khawatir dengan istana Danseng ini. Mengapa kau berkata begitu, kakak senior? Sang tetua agung menjadi semakin bingung. Biasanya kakak seniornya tidak banyak bicara, apalagi bersedih hati. Apa yang terjadi hari ini? Adik kecil, pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi pada istana Danseng jika suatu hari kau dan aku tiada? Mungkin semua yang ada di istana Danseng hari ini akan lenyap begitu saja, dan tak seorang pun di dunia ini akan mengingat istana Danseng lagi, dan bahkan rerundewa istana Danseng mungkin sudah tidak ada lagi, kata kepala istana tua itu, dengan kerumitan dan kepahitan dalam kata-katanya. Ekspresi sang tetua agung berubah. Dia juga orang yang sangat tanggap, dan dia segera merasakan makna yang lebih dalam kata-kata kepala istana tua itu. Kakak, apakah terjadi sesuatu? Sang tetua agung bertanya, karena kata-kata kepala istana tua itu juga membuatnya merasa tidak enak. Adik kecil, kamu terlalu khawatir. Aku menemuimu hari ini hanya untuk memberitahumu beberapa hal untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang, kata kepala istana tua. Ikuti saja perintahku, kakak senior. Kata tetua agung itu sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Kepala istana tua itu tersenyum puas dan menyampaikan beberapa hal kepada tetua agung itu melalui metode transmisi suara. Raut wajah tetua agung berubah drastis, dia menatap ke arah kepala istana tua dengan pandangan tak percaya. Kakak, benarkah begitu? Sang tetua agung bertanya dengan suara gemetar. Orang sepertinya bisa kehilangan ketenangannya seperti ini, jadi bisa dibayangkan betapa mengejutkannya hal-hal yang dikatakan oleh kepala istana tua itu kepadanya. Kepala istana tua itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, lalu memejamkan mata dan mendesah panjang. Sang tetua agung mengepalkan tangannya, kerumitan dalam hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak menyangka kalau kakak laki-lakinya sudah memikirkan hal seperti itu. Saya mengerti. Sang tetua agung menenangkan dirinya, akhirnya setuju, lalu berbalik dan hendak pergi. Adik kecil, kamu telah berjuang melawanku hampir sepanjang hidupmu. Apakah kamu pernah menyesalinya? Tiba-tiba kepala istana tua itu bertanya. Tetua agung itu terus berjalan, tetapi suaranya terdengar tentu saja ada. Jika aku berada di posisimu, aku pasti akan lebih baik darimu. Kepala istana tua itu tertawa, dan rasa berat serta suram dalam hatinya pun sirna. 1840